ceritanya yang sebenarnya yang ada di gedung Dewan ini seperti itu. Jadi tidak seperti yang diutarakan PLT di depannya wartawan. Kalau memang betul PLT itu menyampaikan baik-baik saja, ya itu memang berita bohong. Iya, kalau saya itu pembohongan publik. Tapi Pak Ep, kalau mungkin boleh kita perjelas begitu. Ini sebenarnya powerful di lingkarannya PLT Bupati yang memang begitu kuat, atau memang PLT hari ini masih belum move on atas bayang-bayang kasus OTT itu? Itu antara move on dengan tersandra itu beda tipis. Oke. Kita nggak tahu loh ya, apakah hari ini beliaunya tersandra dengan rezim yang dulu, atau kalau kita bilang move on, sampai kapan akan move on? Selamat datang di Peta Project. Navigasi Cerdas Indonesia. Sedap. Comeback. Kemarin sempat rame. Ya. Rame banget ini. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan lagi Bapak Eba. Yes. Bapak Eba. Siap. Kita tos lagi, Bapak. Tas lagi ya, protokol resmi ini. Ketemu dengan beliau ini teman-teman, langsung saja Pak Eb. Iya. Ini udah dilantik Pak Sekda Pak. Iya. Serius Pak, dagelan ini. Bener kan? Jadi omongan saya yang ada di podcast kemarin itu, ya alhamdulillah, Ya. bener semua. Ya. Jadi memang seleksi Sekda ini menjadi sorotan, Mas. Ya, jadi pola-pola yang diterapkan di dalam seleksi ini mudah sekali dibaca. Karena kenapa? Ya waktu itu saya bilang kalau ini sebelum April itu dilantik, dipilih dan dilantik, dan yang jadi ini PJ sekarang, saya pastikan dagelan. Karena kenapa? Ini sangat kentara sekali kalau seleksi ini dalam tanda kutip ada main di situ. Oke. Kita lihat aja di proses seleksinya. Waktu pertama kali pengumuman disembunyikan, terus tidak ada yang mendaftar. Ada yang mendaftar itu gugur 2, jadinya tersaring 3. Dan yang terakhir, yang perlu dicatat, waktu pengumuman itu tidak ada pengumuman sama sekali. Pengumuman terpilihnya. Tapi karangan bunga sudah ada Pak? Ya itu karena kebetulan sekali bakul-bakul bunga itu malah A1. Infonya. Jadi proses itu tidak dilewati. Yes. Harusnya itu diumumkan dulu di dalam situs resminya Ponorogo Guid ataupun di BKSDM ataupun entah di media massa seperti apa. Ini tahu-tahu ada jadwal pelantikan di hari Jumat. Bahkan beberapa OPD, bahkan beberapa teman-teman kepala bagian itu tidak ada yang tahu kalau nanti sore itu ada pelantikan Sekda. Gitu loh. Dan ini menjadi tanda tanya besar. Bahkan yang hadir pun juga hanya pejabat-pejabat setingkat camat. Ada 1 anggota dewan, Pak Ketua, Wakil Ketua hadir juga. Tapi di balik itu sangat terlihat sekali kalau ini sudah terkondisikan. Apalagi yang jadi sesuai dengan prediksi saya, PJ sekarang ini seperti itu. Ini ada apa? Sepertinya dipaksakan, gitu loh. Tadi Mas Caca bilang kalau karangan bunga seperti itu, berapa sih yang kemarin ngasih karangan bunga? Enggak lebih dari 5. Oke. Dan yang lebih terlihat lagi, kalau panjenengan lihat di proses pelantikan, wajah seorang Sekda yang terpilih tidak ada happy-happy-nya. Oke. Jadi tatapan mata Pak Sekda definitif sekarang itu terhadap undangan itu nggak fokus. Ini ada apa? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Gitu. Tapi ya sudahlah, ini sudah terpilih secara definitif. Ya harapan kita sebagai masyarakat Ponorogo, Pak Sekda ini bisa membuat gebrakan. Oke. Kita tunggu aja. Ini sudah berapa hari ya? Sudah 1 minggu. Nah, 1 minggu lebih ini kita lihat aja gebrakannya seperti apa. Apalagi beliaunya akan mendampingi Ibu PLT, memimpin Ponorogo. Seperti itu. Dibutuhkan sebuah keberanian. Dibutuhkan sebuah konsistensi juga. Dibutuhkan juga sebuah pemikiran-pemikiran bagaimana nantinya Pak Sekda ini bisa membangun komunikasi secara internal maupun eksternal. Jadi tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Terjadi sebelumnya apa gitu loh.
beliaunya waktu PJ itu tidak bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman yang ada di DPRD. Hasilnya apa gitu loh. 2 kali wajah bupati dicoreng, PLT dicoreng. Pada tanggal 16 Maret dan tanggal 31 Maret. Agenda apa itu, Pak? Jadi 16 Maret itu waktu itu ada agenda paripurna LKPJ. Yes. Waktu itu kan Ramadan. Di saat paripurna itu terjadilah tidak quorum. Yang akhirnya LKPJ paripurna LKPJ itu batal. Loh kok tidak quorum seperti apa? Nah ini teman-teman ini komunikasi dengan saya, teman-teman Dewan. Banyak waktu itu hari itu juga. Sebenarnya yang terjadi itu teman-teman Dewan itu hadir di kantor gedung Dewan. Ada di lokasi. Ada di lokasi. Dan mereka itu karena ini waktu itu puasa, mereka cuma ngobrol-ngobrol tapi di lantai 2. Sedangkan Bupati waktu itu didampingi oleh PJ Sekda dan beberapa kepala dinas itu sudah ada di ruangan paripurna. Nah, sempat juga PJ itu melakukan komunikasi agar teman-teman Dewan itu bisa masuk ke paripurna. Karena miskomunikasi itulah terjadi. Pak Ketua DPRD tidak bisa mengondisikan anggotanya, gitu loh. Sedangkan PJ juga tidak bisa mengkomunikasikan. Akhirnya buyar. Nah, ini sebuah presiden buruk sebenarnya. Gitu loh. Seorang bupati, seorang PJ tidak bisa mengondisikan paripurna. Ini paripurna penting. Akhirnya ditunda. Nah, ditunda tanggal 31 Maret. Itu terjadi juga sesuatu yang menghebohkan. Ini saya memberikan informasi ini agar masyarakat Ponorogo tahu apa yang sebenarnya terjadi di timur alun-alun. Tidak seperti yang dikatakan PJ Bupati waktu berhadapan dengan wartawan yang ngomong, ini tadi rapat paripurna dan rapat internal. Sebelum paripurna kan ada rapat internal. Itu enggak ada apa-apa. Baik-baik saja. Baik-baik saja, it's okay. Tapi yang terjadi itu sebaliknya. Nah, di sini saya katakan PJ Bupati ini melakukan pembohongan publik ini. Jadi waktu itu yang terjadi sebelum adanya paripurna LKPJ itu ada rapat internal. Bahkan di dalam rapat internal itu tidak diperbolehkan orang-orang tertentu untuk bisa masuk ke dalam ruang rapat itu, termasuk ajudan. Bahkan seorang PJ itu hanya PLT Bupati itu hanya didampingi 2 orang, PJ Sekda dan PLT Kepala Bapeda. Cuma bertiga saja. Nah, disitulah terjadi pembantaian sebenarnya itu dalam tanda kutip. Pembantaian terhadap PLT. Karena kenapa gitu loh? Saya melihat di sini tidak adanya kepuasan, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara eksekutif dengan legislatif, gitu loh. Bahkan selama 2 jam lebih jalannya rapat internal itu, gitu, seolah-olah jadi bulan-bulanan di situ PLT, gitu loh. Jadi ada beberapa teman-teman Dewan yang menanyakan, termasuk juga ini kenapa sih komunikasi antara eksekutif dengan legislatif ini kok terputus seperti apa? Salah satu anggota juga, saya itu menghubungi PLT ataupun PJ sangat sulit sekali. Bahkan ada anggota yang meminta tolong ketua partainya untuk menghubungi PLT. Itu saja sulit, tidak diangkat. Kan ini sudah benar-benar keterlaluan. Bahkan ada juga salah satu anggota teman kita yang ada di Timur Alun itu ngomong gitu, kalau seandainya PLT ini tidak membutuhkan Dewan, tidak apa-apa. Akhirnya di situ terjadi ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh PLT. Bahkan ada teman juga menanyakan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan PLT baik. Harus melewati step yang dinamakan itu tadi, pembisik-pembisik bupati yang ada di dekat bupati itu tadi. Nah, terkait dengan rapat paripurna yang tidak quorum dan terjadi pembantaian di situ habis-habisan terhadap PLT, saya kok takutnya kayak gini. Nanti ke depannya hal-hal semacam ini, paripurna ataupun apanya tidak bisa quorum, apa yang terjadi? Masyarakat yang akan dirugikan.
Karena kenapa? Tidak ada kebijakan yang diambil. Stagnan. Nah, yang kita takutkan itu, gitu loh. Harusnya tadi PJ itu harus bisa melakukan komunikasi dengan baik, tidak diam, tidak bisa dihubungi dengan alasan apa? Takut. Gitu. Sampai kapan paranoid ini akan terjadi? Sedangkan ini pemerintahan ini harus tetap berjalan. Ini mengelola pemerintahan besar loh. Mau mengelola 2,4 triliun anggaran. Tidak bisa disepelekan. Gitu ya. Gitu Mas. Ini ceritanya yang sebenarnya ada di gedung Dewan ini seperti itu. Jadi tidak seperti yang diutarakan PLT di depannya wartawan. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa. Gitu. Yang terjadi seperti itu. Begitu, memang terjadi seperti itu. Berarti ya tidak menutup kemungkinan juga memang kalau memang betul PLT itu menyampaikan baik-baik saja ya itu memang berita bohong. Iya, kalau saya itu pembohongan publik. Karena yang terjadi sebaliknya di situ. Itu sebenarnya kenapa pimpinan Dewan ataupun teman-teman anggota Dewan itu membatasi jumlah yang masuk di dalam rapat internal itu tadi. Ajudan suruh keluar semuanya, yang tidak berkepentingan suruh keluar semuanya. Ternyata di situ ada pembantaian itu tadi. Dalam tanda kutip ya. Tapi Pak, kemarin kan kita sempat juga mengundang dari salah satu anggota Dewan juga ya. Yes. Nah, terkaitnya dengan tidak korum ini kan kata beliau kan memang sebenarnya ada komunikasi yang belum clear aja di internal DPRD gitu. Nah, ternyata kan lebih parah lagi nih. Gitu. Nah, tadi sempat disepil sedikit Pak kaitannya dampaknya terhadap masyarakat gitu. Nah, mungkin bisa dikasih satu contoh begitu Pak. Apa sih ketika paripurna ditunda-tunda dampak masyarakat yang paling urgent itu apa begitu Pak? Satu hal yang urgent. Jadi gini, kita lihat tidak aja ya, sampai dengan April ini serapan anggaran yang sudah terlaksana di Kabupaten Purwokerto berapa persen sih? Saya yakin ini belum banyak. Dan itu nanti kalau ini terus-menerus terjadi, yang rugi siapa? Rakyat. Satu hal aja, jalan. Oke. Kalau ini nanti tidak segera ada solusi bagaimana itu nanti jalan diperbaiki ataupun ada kebijakan apapun, termasuk ini tadi ada desas-desus harga aspal naik, disikapi seperti apa koreksi lagi. Nah itu nanti yang akan bahaya apa gitu. Ya itu tadi masyarakat akan dirugikan. Ponorogo tidak bisa membangun, gitu. Anggaran tidak bisa terserap. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya silpanya akan membengkak. Kalau silpa membengkak, yang rugi tidak hanya masyarakat saja, bupatinya juga rugi. Karena kenapa? Itu nanti penilaian dari Kementerian Dalam Negeri menilai ini bupati tidak bisa kerja, gitu loh. Karena kenapa? Ini dikasih anggaran segini nggak bisa menyerap. Seperti itu. Nah itu buat teman-teman yang nanya, kapan nih dalam di benak ini? Di atas begitu prosesnya. Begitu. Jadi nggak cuma jalan aja rusak, komunikasi juga sedang rusak. Nih Pak, balik lagi ke Sekda, saya masih penasaran. Iya. Kalau dari pengamatan Pak Eba sendiri terkait Sekda terpilih yang sudah definitif itu track record sebelumnya memang seperti apa Pak? Kita juga perlu tahu gitu. Iya, sebenarnya gini ya, semua pejabat di eselon 2 itu sebenarnya mempunyai kapasitas sendiri-sendiri kan. Tinggal bagaimana mengaplikasikan yang mereka di dunia nyata, di dunia kerja mereka. Gitu. Sebenarnya, gitu loh, kemarin itu kenapa kok saya lebih cenderung cari yang lain sajalah, jangan aja yang ini. Ada beberapa faktor. Bukan karena saya benci dengan Pak Agus Sugiharto, tidak. Gitu loh. Saya cuma memberikan pembelajaran, edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai kita memilih kucing dalam karung. Nah, kemarin kenapa kok saya tidak sreg dengan PJ sekarang, Sekda sekarang? Satu, jika Sekda ini terpilih, dua, kegiatan yang terancam stagnan. Satu, Dharma Wanita. PKK. Dua, PKK. Dan ini harusnya yang menjalankan siapa? Bu Sekda. Jangan dilihat ini Dharma Wanita lah, Dharma Wanita ngurusi istri-istri pejabat. Enggak, ini sangat krusial sekali. Sedangkan sekarang ini posisi dari istri Sekda sekarang, domisilinya di mana? Di Jakarta, bukan di Ponorogo. Dan ini tidak terpikirkan oleh PLT. Bupati yang sekarang yang ngomong Sekda itu harus orang Ponorogo. Biar tahu Ponorogo. Nah, sedangkan yang terjadi
Seperti itu. Yang kedua, gitu loh, kenapa kok jangan sekda ini? Banyak orang yang tahu kalau Pak Agus ini sedang dalam pemeriksaan KPK. Beberapa kali beliaunya dipanggil. Ya, dipanggil. Bahkan kemarin itu saya menemukan ada di dalam surat dakwaan itu beliaunya juga memberikan gratifikasi kepada bupati. Jadi masuk namanya ke dalam dakwaan. Iya, itu. Nah, dengan carut-marut dengan KPK ini yang dikhawatirkan sekda sekarang ini akan tidak fokus bekerja. Saya ngomong seperti ini bukan pendapat saya sendiri, Mas. Jadi saya itu sempat berdiskusi dengan beberapa tokoh, mulai dari tokoh yang senior, mantan pejabat, pejabat yang sekarang masih menjabat, dan tokoh-tokoh lainnya itu saya sewani satu-satu. Dan ternyata sama, satu suara. Kenapa PJ sekarang dipaksakan menjadi sekda definitif dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya? Apakah ini tidak bahaya? Termasuk juga komunikasinya yang kurang baik. Gitu loh. Sampai detik ini pun saya belum melihat action sekda yang nyata. Tapi terkait komunikasi yang kurang baik juga itu mungkin kita bisa lihat terbuktinya tidak quorum dengan agenda. Itu bisa dilihat aja kan. Gitu loh. Seorang sekda tidak bisa berkomunikasi dengan dewan sehingga tidak quorumnya rapat paripurna itu tadi. Itu saja sudah menjadi penilaian yang sederhana sebenarnya. Oh, ini berarti sekdanya ini yang bermasalah. Kita berbicara ke belakang bupati-bupati sebelumnya itu kok paripurna itu tidak ada yang gagal loh. Dalam artian ya ada gitu loh, meskipun itu menghasilkan apa gitu kan. Ini tidak jadi paripurna karena gara-gara tidak quorum dan teman-teman anggota dewan itu hadir, sebenarnya itu hadir. Sebetulnya ada. Itu yang bikin iya, itu tercoreng mukanya itu. Anggota-anggota dewan juga ngapain sih? Iya. Bandel anggota dewan. Kok bandel ya? Tapi Pak Ed, dengan pengalaman disiplin beliau di beberapa jabatan strategis beliau ya, di beberapa periode lalu kayak di Dispit Karpora, DPKAD, kemudian di kebagian keuangan juga kan beliau pernah itu. Nah, masa dengan pengalaman-pengalaman seperti itu masih diragukan lagi Pak Igun ini? Jadi gini, ya itu kembali lagi ya, kapasitas seorang eselon 2 itu berbeda-beda. Tidak sekda itu menjadi sekda itu tidak dibutuhkan kepintaran sebenarnya. Kalau menurut saya, keberanian yang harus diperlukan, keberanian untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Seperti itu. Nanti kalau sekda ini kepinteran, ya jadinya seperti rezim-rezim sebelumnya. Minder ya? Iya, 12 tahun, 13 tahun menjabat, ternyata minteri wong Ponorogo. Nah, yang dikhawatirkan itu. Gitu loh. Jadi sekda itu harus pinter koordinasi, komunikasi, mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan bupati, mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bupati. Itu aja sudah cukup sebenarnya. Gitu loh. Ya, itu yang menjadi permasalahan problem sekarang ini di Ponorogo. Gitu loh. Jadi kita sebagai warga Ponorogo itu ya jangan lelah untuk mengkritik pemerintahan sekarang karena bagaimanapun gitu loh, kita tidak ingin jilid kedua Merah Putih datang ke Ponorogo lagi. Apalagi sekarang ini Mas Ahmad dan Mas Acep ada satu fenomena yang menurut saya ini harus segera mendapat atensi dari PLT kalau tidak ingin menyusul ke Merah Putih. Jadi beberapa hari lalu saya melihat ternyata PLT ini masih menggunakan kaki-kakinya rezim koruptor yang kemarin. Contoh TP2K. Jelas-jelas 2 orang anggota TP2K itu yang menjadi biang dari carut-marutnya Ponorogo ini. Bukan orang Ponorogo ini dia bawaan Pak Bupati sebelumnya. Ini masih digunakan lagi. Ini berarti ini template kan? Template dari rezim sebelumnya. Dan ini yang kita tidak inginkan. Mengapa kebijakan ataupun pola-pola mengendalikan pemerintahan itu disamakan dengan rezim sebelumnya? Apa pengen menyusul? Kalau pengen menyusul nggak apa-apa. Tapi gitu loh, bagaimanapun orang-orang yang sekarang ini berada di sekeliling bupati
PLT ini tidak ubahnya dengan yang sebelumnya. Ini yang kita takutkan, termasuk juga yang ada di dinas-dinas. Dalam artian di dinas-dinas itu apa? Kita menyebutkan kepala dinas partikelir, sekda partikelir, seperti itu yang sekarang sedang hit kata-kata itu. Dan itu ada di sekelilingnya. Mereka-mereka yang tidak kompeten di bidangnya. Bisi bupati, bisi yang jelek. Jongkrok nih. Itu yang kita tidak inginkan. Gitu. Apalagi kalau secara pengalaman, beliaunya ini saya yakin masih butuh pengalaman untuk bisa memimpin Ponorogo. Nahkoda loh ya. Bupati sekarang itu Bu Risdiarita ini nahkoda Ponorogo loh ya. Beliaunya harus mempunyai prinsip yang kuat juga. Gitu loh. Ya itu, jadi informasi yang masyarakat Ponorogo harus ketahui. Jangan sepotong-potong, jangan melihat kalau, oh sekarang sudah ada PLT Bupati baru, pemerintahan akan jalan. Belum tentu. Kalau masih seperti ini, ya saya yakinlah sampai akhir tahun nanti ya akan stuck. Dan sampai sejauh ini kan PLT kita masih sendiri, Pak. Ya. Dalam tanda kutip sendiri, maksudnya sendiri. Terkesan tidak ada, tokoh yang bisa memberikan nasihat begitu kalau kita ini ya, kalau nasihat politik begitu. Ya. Sebetulnya ada nggak sih, Pak? Kalau saya itu harusnya PLT itu cermat dalam memilih tenaga ahli. Ya, kalau menurut saya tenaga ahli. Ya, betul. Baik itu di bidang pemerintahan, tata kelola pemerintahan, birokrasi dan sebagainya. Itu harusnya diisi oleh orang-orang yang kompeten. Bukan ini dulu membantu saya waktu pilkada, tapi dia tidak kompeten. Tidak tahu birokrasi, tidak tahu tata kelola pemerintahan. Itu yang mereka yang dipilih, justru yang sekarang ini dipilih bupati itu PLT bupati itu yang dipilih. Sedangkan mereka itu kan di otaknya mereka ini bagaimana ini nanti pengelola rumah sakit. Rumah sakit karena rezim koruptor sudah hilang, saya masuk di situ, nanti mengelola rumah sakit, mengelola cleaning service-nya, proyek-proyeknya, bukan itu harusnya. Gitu loh. Tapi bagaimana memberikan masukan kepada bupati PLT sekarang ini, bagaimana ini dibenahi, bagaimana ini didandani, ya, tidak justru bagaimana ini bisa merebut kue di dalam proyek-proyek itu tadi, gitu loh. Jadinya ini kalau saya mengibaratkan, cuma ganti casingnya saja, mesinnya sama. Jadi ibarat ini HP, gitu loh. Ini cuma ganti casing saja, tapi mesinnya sama, otaknya sama. CPU-nya sama, gitu. Dan ini bahaya loh. Dan apa yang terjadi sekarang ini? Teman-teman OPD, teman-teman kepala dinas cenderung apatis. Mereka apatis ini, sedang apatis. Alah, saya lebih baik diam saja lah. Wis konoh-konoh kalau mereka bisa saya terjemahkan gitu. Wes, bupati nggak ada kebijakan apapun kok, sama saja kok seperti kemarin. Nanti kalau saya ikuti, saya nanti akan terseret kalau terjadi apa-apa. Akhirnya mereka pasif ini. Tidak ada loh OPD yang dulu seperti zamannya awal-awal Pak Giri atau zaman awalnya Pak Ipong, langsung mendekat, langsung memberikan saran, Pak ini OPD saya gini. Karena kenapa? Bupati sekarang ini PLT Bu Risdiarita, diakui ataupun tidak, sudah kehilangan momen. Momen untuk bisa mengumpulkan OPD untuk konsolidasi. Itu loh, bagaimana, ini PU, kamu serapannya kurang berapa? Ini, apa kendalanya? Ini kurangnya apa dinas ini? Harusnya itu seperti itu yang dilakukan. Ibaratnya PLT, Bupati itu dirijen kok. Tapi dia tidak bisa mendirijeni. Tapi kalau mau dan mendengarkan informasi seperti ini, belum terlambat juga kan? Belum sih. Nah, jadi saya berpesan gini, Bu Risdiarita gitu loh. Sekarang ini sudah waktunya jenengan itu tune in. Jadi tidak ada hal-hal yang dikerjakan yang remeh-temeh. Jenengan sekarang ini pengendali Kabupaten Ponorogo, pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ambil peran di situ, tunjukkan kinerjanya. Jangan sekedar remeh-temeh, pencitraan, bikin konten, itu sudah enggak zamannya. Teman-teman ataupun netizen itu sudah pinter-pinter, gitu loh. Naik becak, irit-iritan, iring-iringan, karena instruksi dari Presiden, instruksi Gubernur, efisiensi, irit BBM.
Tapi nyatanya di situ depannya ada patwalnya, belakangnya naik sepeda motor, itu tidak perlu itu. Dada-dada di mana itu jalan, nggak perlu itu. Tunjukkan kerjamu. Itu loh, jalan Jeruk sing ke selatan rusak parah. Itu loh jalan Balong ke sampai ngumpul. Niten juga. Niten? Nitip gitu. Niten juga. Itu yang harus dikerjakan. Intinya, kebutuhan dasar masyarakat penuhi dulu. Gitu loh. Nggak usah takut, penuhi dulu. Sepanjang kamu masih ada di rel, kenapa takut? Gitu loh. Tapi Pak Ep, kalau mungkin boleh kita perjelas begitu. Kalau boleh pinjam bahasanya jenengan tadi, kaki tangan rezim yang dulu yang masih terlibat. Iya. Ini sebenarnya powerful di lingkarannya PLT Bupati yang memang begitu kuat, atau memang PLT hari ini masih belum move on atas bayang-bayang kasus OTT itu gitu. Sehingga ya kesannya lambat tadi itu kan, lambat mengkonsolidasi OPD, lambat atau kan dampaknya begitu. Itu antara move on dengan tersandra itu beda tipis. Oke. Ya kan? Harus kita akui kan? Kita nggak tahu loh ya, apakah hari ini beliaunya tersandra dengan rezim yang dulu, atau kalau kita bilang move on, sampai kapan akan move on? Balik lagi gitu loh. Kalau hari ini teman-teman OPD ataupun sekalian PLT Bupati itu masih takut untuk bergerak, akan stuck. Tapi masalah tersandra itu tadi saya nggak tahu ya. Apakah PLT ini benar-benar tersandra akhirnya menggunakan itu tadi kaki tangan yang sudah terbukti kurang membawa pemerintahan ini menjadi lebih baik. Yang terpenting itu tadi, jadi orang-orang lamanya rezim yang terdahulu itu, yang rezim koruptor itu kok masih dipakai. Karena template itu tadi Pak ya. Template itu tadi gitu loh. Template itu tadi yang terjadi sampai sekarang pun ya, tidak ada gebrakan yang ditunjukkan oleh PLT. Ya gebrakannya itu tadi pencitraan, velocity, iya kan, main tok-tok, main tok-tok seperti itu. Nah, sudah tidak jawabannya. Kalau kamu kinerjanya seperti KDM, jempol 4 buat beliau. Jadi action di lapangan dengan pencitraan jalan. Ini enggak kok, action di lapangannya nol, gitu loh. Tapi sudah pencitraan dan masyarakat tahu. Mas-mas ini kalau lihat di komentar-komentarnya di medsos itu nggak ada yang baik. Sebenarnya kasihan sebenarnya, karena kenapa gitu loh. Ini kepala daerah loh. Dan satu lagi yang harus diperhatikan oleh Bu Rizky Harita, tolong jangan childish. Nah, tahu kan? Jenengan sudah dewasa, jenengan sudah menjadi pemimpin, jangan kekanak-kanakan. Gitu loh, nggak boleh. Harus pede lah. Harus pede. Masa pubertas juga udah lewat. Kalau saya nggak tahu ini. Kalau saya nggak tahu. Mungkin kita lanjut PDKT nih. PDKT nih Pak. Ada PDKT nih Pak. Siap. Gua dulu deh. Boleh. Nah, kita ini kan sudah save-savean nomor. Jadi kapan tempo hari itu saya pernah lihat Pak, untuk di story Pak Eba tuh ada inisial W. W itu siapa sih Pak? Itu salah satu yang disebut di dalam rapat internal itu. Jadi salah satu teman kita yang ada di DPRD itu menanyakan, karena kesulitan menghubungi PLT, kesulitan menghubungi PJ, tapi dilewatkan oleh oknum di sekeliling Bupati. Dengan inisial W, langsung gitu. Jadi langsung di dalam rapat itu diutarakan inisialnya W. Dan mungkin ini sudah menjadi rahasia umum. Gitu loh. Bahkan teman itu sebenarnya sudah mengingatkan si W itu tadi. Juga sudah mengingatkan PLT juga. Ini loh, sudahlah gitu loh. Fokus ke kerja. Gitu loh, fokus ke kerja, jangan fokus ke lainnya. Sekarang ini sudah bupati, bukan wakil-wakil. Kalau wakil kan awak sama sikil, gitu loh, ngikut kanan, ngikut kiri. Apalagi 4 tahun belakangan ini kan posisinya Bu Rizky itu sengaja dimatikan kan, gitu, tidak dikasih peran apa-apa kan, gitu loh. Ini saatnya jadi bupati, saatnya menunjukkan kinerja, itu yang harus dilakukan. Jadi tidak fokus ke W, ke
B ke siapa lagi ya? Oke, siap, Gitu, siap, gitu loh. siap. Nggak usah gitu loh. Sudah orang udah tahu kok. Yes. Gitu loh. Udah banyak yang tahu kok. Oke lah. Nanti Siap. tolong dibisikin Pak nanti di off the record ya. Penasaran gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, PDKT selanjutnya Pak. Menurut Pak Eba nih, Ya, Bunda Lesti nih hebat atau tidak Pak? Satu kata aja Pak. belum. Belum Pak ya? Belum. Kenapa Pak? Karena masih butuh pengalaman, masih butuh sesuatu yang bisa mengantarkan beliau menjadi hebat. Jadi kalau sementara ini belum. Tapi itu dengan syarat satu. Beliau tidak boleh tutup mata, tutup telinga. Sekarang ini yang dilakukan beliau apa? Tutup mata, tutup telinga. Ada yang mengkritik, tapi bukan beliau yang mengklarifikasi. Justru ajudan pribadinya, asisten pribadinya yang tidak kompeten. Saya sudah beberapa kali mengingatkan. Contoh satu, gitu loh. Beliaunya keluar-keluar, kita harus memiliki sekda yang asli orang Ponorogo. Biar tahu, sedangkan dia itu loh mengangkat asisten pribadinya bukan orang Ponorogo, orang Bandung. Yang isinya apa? Mengklarifikasi sendiri lewat statusnya. Ini nggak baik loh buat citranya bupati. Itu bupati dikritik, tapi yang menjawab ajudan asisten pribadinya. Bahkan di dalam kasak kusuk di Ponorogo ini asisten pribadinya disebut AE 1,5. Iya. Bupati naik becak, duanya juga naik becak. Sedangkan ajudan resmi dari ASN, ini kan swasta ini. Ini saya bisa menyebut ini asisten pribadi partikelir. Partikelir ini. Gitu loh. Sedangkan ajudan aslinya itu naik sepeda. Gitu loh. Coba dilihat di medsos itu. Dua. AE1 sama AE1,5. Ini enggak boleh loh. Ini Mbak Burita, Bu Rizdarita harus sadar sampean. Ini saya ingatkan ini. Yes. Itu menjadi bumerang jenengan loh. Lebih baik memakai asisten ataupun ajudan yang resmi ASN. Kenapa? Mereka sudah dididik menjadi ajudan. Sedangkan ini yang menjadi asisten ini, ya saya orang kemarin sore nggak tahu apa-apa. Saya pastikan nggak tahu apa. Dan bukan asli Ponorogo. Bukan asli Ponorogo. Seolah-olah mau menguasai. Dan di dalam kasak kusuk ajudan resminya itu juga kasak kusuk. Ini orang baru, begitu beliaunya naik menjadi bupati, istilahnya kirim munggah balik. Coba lihat aja itu, AE 1,5. Yes. AE 1,5. Dan ini bahaya loh berita. Saya ingatkan loh, jenengan. Kalau tidak bisa diingatkan, ya sudah dilihat saja. Gitu. Sudah banyak contohnya. Gitu. Pak Giri pakai TP2K ya, selesai. Nah, jenengan mau pakai TP2K, orang-orang itu apa mau selesai juga? Ya monggo. Kita lihat saja, tinggal tunggu waktunya saja. Gitu loh, kapan itu akan terjadi. Itu aja simpel kok. Gitu loh, simpel kok. Ya, kita memberikan informasi ini juga agar kejadian itu tidak terulang kembali. Terlebih gitu loh, saya pribadi, teman-teman Peta Project ini jangan dipikir negatif. Yes. Kita itu sayang sama Bu Rita. Saya bicara seperti ini apa? Untuk menyelamatkan beliaunya. Gitu. Karena kenapa gitu? Di sekelilingnya beliau itu buaya semua. Kalau nggak waspada jenengan dimakan. Gitu loh. Itu salah satu saya ingat gitu loh. Saya nggak menunjukkan nama ya. Salah satu mantan bupati. Gitu loh, mantan bupati Ponorogo. Gitu loh. Itu sempat WA saya. WA-nya masih ada di sini. Mas Eba. Gitu loh. Tolong itu didampingi, diingatkan, kasih masukan Bu Rizdarita jika tidak ingin dikuasai preman-preman di sekelilingnya. Dan ini mulai terjadi. Gitu. Kalau Bu Rita ini tidak segera sadar, Bu PLT ini tidak segera mengambil sikap, selesai. Catat omongan saya. Selesai Bu, jenengan Bu. Gitu loh. Karena kenapa gitu loh? Jenengan terlalu sedikit makan buaya itu. Dimakan, dan itu akan merugikan beliau. Kita ini masih sayang loh sama beliau. Saya bicara seperti ini jangan, wah Mas Eba marah ke saya gini-gini. Enggak ada Bu.
Saya juga tidak mirip proyek kok. Yes. Gitu loh. Saya tidak ingin apa-apa. Cuma saya itu orang putra Ponorogo asli. Oke. Jangan sampai Ponorogo ini di mata kabupaten lainnya, di mata luar kota itu jelek lagi terkait dengan merah putih. Kita itu peduli loh, ya kan? Gitu loh. Toh kemarin yang kita podcast hampir semuanya benar. Waktu itu saya juga sempat mendapatkan omongan yang nggak enak, tapi ya cuma segelintir saja. Dan itu orang-orang itu saja. Tapi di lain orang gitu loh, teman-teman dukung saya gitu loh. Siapa lagi yang bisa bersuara seperti ini? Kalau kita diamkan, berarti kita membuat hancur daerah kita sendiri. Siap. Seru ini malam ini. Semakin panas. Buat episode terusnya nih, tenang aja. Iya. Dan jangan bosen loh ya. Tidak. Jangan bosen dalam artian jangan bosen kalau nanti episode berikutnya saya akan menjabarkan seperti ini. Kan semua demi kebaikan. Demi kepentingan Ponorogo gitu loh. Dari kebaikan Ponorogo. Terima kasih banyak Pak Iba. Siap, matur sembah nuwun. Kita tos lagi Pak. Siap. Thank you.